cukup besar untuk di BHJT tahun 2024 ini, kurang lebih sekitar 267 juta. Kita bagi menjadi beberapa kegiatan, ada 5 Pak. Yang 2 sudah terlaksana di bulan Juni kemarin, ini yaitu lomba poster, terus kegiatan jalan santai dan senam bersama melibatkan komunitas pemuda dan olahraga. Hari ini dilaksanakan lomba stand up comedy. Tanggal 15 besok ada sosialisasi terkait dengan Gustu Kampus ya, yang kami sampaikan Dispora Gustu Kampus yang dengan peserta kurang lebih 300 mahasiswa yang kita adakan di UKSI. Dan yang terakhir kita juga akan melalui Videotron. Bahasan dan rekan-rekan semuanya, dengan lomba stand up comedy ini kami berharap teman-teman, kalau yang disilakan komika Pak, komika, nggak tahu itu kok bisa dinamakan komika karena wajahnya kayak komik atau gimana gitu ya. Ini bisa memberikan edukasi melalui joke-joke-nya mungkin gitu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan kegiatan yang telah disampaikan, dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan pembukaan kegiatan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Salatiga kepada Bapak Dr. Andes BPH Pramusinta MTes. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati calon kepala dinas Mas Wahyu, Pak Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga. Harus daftar berapa kali kan tak pernah kelihatan. Yang kami hormati teman-teman PSDA dan seluruh teman-teman dari Budpar, Mbak Eka, Mbak Nani, Mbak semuanya lah. Yang paling gede Mbak Mas Danan, adik Mas Danan, tidak kenal Mas. Dan dia juga Mas Fajar atau sana, dari Dewan Juri atau sana, adik-adik punya masa depan yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama puji syukur kehadirat Allah SWT, hari ini kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan lomba masih ya, lomba stand up komedi wilayah Salatiga. Mudah-mudahan terseleksi dengan sebaik-baiknya. Pesan kami, juri yang jujur, jujur, adil dan baik. Ya. Kemudian untuk peserta, tampilkan sebaik-baiknya. Jangan merasa terbebani apa-apa. Ya, terbebaninya apa ya? Ya tidak tahu lah pokoknya. Bahasa saja pakai tidak usah terbebani apa-apa gitu. Sehingga nanti Anda enak. Simak di sini adalah temanya adalah gembur rokok ilegal. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Nanti kalau saya panjang, waktunya setelah habis nanti ya. Allahumma fiq wa mintarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di lomba stand up comedy dengan tema gembur rokok ilegal. Tangan semuanya. Saya mah orangnya ilegal banget Bapak Ibu. Nah, jadi pokoknya ini nanti kita bimbing, kita seru-seruan banget pada hari ini. Karena pada hari ini juga bukan sudah 21 peserta, kita sudah masuk ke babak 9 besar. Mari kita mulai acara stand up pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gembur rokok ilegal. Oh, bukan rokok aku.
udah nanti itu dipakai terus keliling Indonesia boleh itu, saya rela. Kita panggil bersama-sama, ini dia untuk sesi pertama kita dengan komika pertama kita. Ini dia Hugo Munires Sanchez. Halo, selamat sore teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Hugo. Ya udah keren namanya, jadi ya anti dong sama rokok ilegal. Untuk mbaknya yang baju dan jilbab ungu, cantik banget ya. Itu ibarat rokok itu sampurna. Enggak, rokok ilegal. Rokok ilegal itu rokok yang apaan tuh? Jadi rokok yang dalam bungkusnya itu tidak pakai cukai dan harganya murah, itu ciri-cirinya, dan rasanya juga nggak enak. Saya pernah mencoba rokok itu, nggak tahu karena saya baru ini kok ada rokok unik namanya Ninja. Jadi ibaratnya satu satu sedotan lagi santai kawan, sedotan kedua awas minggir lu miskin. Nah, ini sedotan ketiga ini, wah rasanya itu kayak apa ya, sampah itu. Masih ada gitu loh orang yang ngerokok ilegal itu, waduh. Terus juga selain tadi ciri-cirinya kelihatan banget, nggak pakai cukai, murah, itu sudah jelas, sudah pasti. Terus juga rokok ilegal yang di ini temanya ini gembor rokok ilegal itu merugikan kita sebagai masyarakat Indonesia. Merugikannya gimana? Pendapatan bea cukai itu adalah sampai miliaran, bahkan bisa diakomodasikan di kesehatan. Mantap nggak tuh? Rokok katanya jangan merokok, nanti kamu sakit. Oh tidak bisa, saya membantu perekonomian negara. Rokok juga, rokok yang legal, yang itu biar kan dapat pajak ya. Itu wah mantep, itu bisa diakomodasikan tadi dari kesehatan, terus dari kesejahteraan masyarakat. Kapan lagi merokok mensejahterakan masyarakat Indonesia? Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya Hugo, terima kasih. Wis, baru tahu ya kalau orang-orang Ukraina kayak gitu wajahnya ya, kayak pengedar rokok ilegal malah. Kemenkeu boleh ditangkap itu tadi. Dia mengedarkan rokok ilegal yang mereknya itu UN gitu, plesetan dari LA tapi UN ada tuh. Dia kayak ujian nasional malah kesannya. Oke, good. Mas Hugo, dari mana nih Mas Hugo nih? Wih, dari Jogja. Dan spesial pada hari ini Mas Hugo membawa keripik undur-undur ya. Ya Mas ya? Ya, sama bakpia mantap ya. Oke, boleh dikomentari dulu atau per sesi 3 aja? Sekarang Mas Hugo bisa kesini dulu bentar, oke? Iya. Full senyum ya Mas ya. Oke, sini. Sekaligus informasi nanti untuk para penampil silahkan tampilnya di atas sini aja ya, supaya bisa terdengar dan bisa didengar oleh Pak Jokowi langsung di sana. Ya. Silakan komentar pertama dari Mas Fajar. Ya makasih. Mas Hugo ini katanya habis pulang dari Synchronize ya. Mirip Solo dan Boy Gang ya. Mas Hugo ini sebenarnya sebelumnya ikut stand up comedy Mas, komunitas. Oh enggak, aslinya dari mana Mas?
Oh dari Jogja, oke, siap. Jadi secara garis besar, Mas Ugo tadi delivery dan penguasaan panggungnya bukan terlihat seperti orang yang baru naik panggung, Mas. Cuman dari segi materinya perlu diperbaiki lagi. Mungkin dari penulisannya, gimana caranya biar lebih bagus? Mungkin bisa ikut komunitas, Mas. Nah, mungkin itu yang juri lain ada yang mau nambahin? Cukup? Oke. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas Ugo. Ya, setiap penampilan silakan turun dulu untuk bisa diberikan komentar dari juri itu, nggih. Karena satu-satu seperti itu. Ya, selanjutnya bapaknya tampil kan? Ya baik bercanda. Oke. Selanjutnya ini dari masih dengan sesi 1B. Ini kita jauhkan datang dari Palu. Alumni Gempa Bapak Ibu. Jadi kita kasih semangat supaya selain di sini dulu kena getaran di sana, di sini mereka orangnya akan menggetarkan tawa kita semuanya. Ya. Semuanya siap? Mari kita panggil bersama-sama. Ini dia Alan Tamalagi. Ya kita mulai lomba stand up benerannya ya teman-teman. Yang tadi itu nggak stand up sambutan dari ketua Jogja itu. Jalan-jalan ke Purwodadi. Mari kita sukseskan Purwodadi. Ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin saya Alan. Jujur sumpah teman-teman, saya tidak mengerti apa itu rokok ilegal. Tetapi dalam pikiranku ini rokok ilegal itu kayak rokoknya pembunuh begitu, kayak rokoknya penjahat. Makanya saya cari di Google apa jenis rokok Sumanto, muncul tuh jadi manis korban. Dan akhirnya saya cari betulan teman-teman, saya cari betulan rokok ilegal apa. Ternyata rokok ilegal itu adalah sebuah rokok yang ilegal, dan rokok ini dibuat dan diproduksi sama orang-orang asing kayak UFO, Sandy Kurniawan, Antonius Anton. Kalian nggak kenal kan? Ya saya juga nggak kenal, makanya orang asing. Saya nggak tahu teman-teman. Dan kemudian rokoknya itu disebar di seluruh Indonesia dengan nama yang aneh-aneh. Ada rokok ilegal namanya Kakakku. Sumpah cari Kakakku. Ini rokok tidak dibuat tapi diambil dari kakaknya. Jadilah rokok Kakakku. Ada juga rokok ilegal namanya Helen. Betulan. Tidak apa-apa ilegal asal safety. Ada yang paling parah, rokok ilegal namanya rokok. Maksudku kan, kalau kau rokok kenapa namamu rokok? Ibaratnya ada bayi baru lahir dikasih nama bayi. Apa ya? Saya paham begini. Di keluarga, makanya teman-teman gampang. Kalau kalian mau cari tahu rokok ilegal, lihat aja dari namanya. Kalau aneh sudah pasti ilegal. Misal kalau kalian ke warung, terus lihat ada rokok namanya kalau butuh halu, jangan dibeli. Bukan cuma karena ilegal, tapi kalian akan susah belinya. Misal kalian ke warung dan Mbak, saya mau beli rokok kalau dulu, terus banyak. Aduh mas, rokok itu nggak ada. Adanya rokok sama terus ya udah deh mbak, yang itu aja. Yang pertama tadi namanya apa? Aduh mas, kalau saya ulang gak akan sama lagi. Nyerah deh. Nyerah deh. Di keluargaku teman-teman, ada kakakku, adekku, papaku, mamaku. Yang merokok itu cuma papaku. Dan rokoknya papaku itu namanya kakakku. Setelah saya tahu kemarin, saya langsung telepon papaku. Saya bilang, Pak, dengar, kakakku itu ilegal. Gitu. Terus papaku kayak, hah? Kamu tahu dari mana kalau kakakmu bukan anak saya? Wah, bukan itu maksudnya. Astagfirullah. Maksudku, merek rokoknya papa itu ilegal pak. Gitu. Terus ternyata papaku tidak mengerti teman-teman. Dia tanya, Pak, dia tanya, oh rokok ilegal itu apa nak? Rokoknya Sumanto kan? Kalau itu mah papa tahu jari manis korban kan? Gitu. Wah bukan pak.
Rokok ilegal itu adalah sebuah rokok yang ilegal, kan? Dan rokok ini dibuat dan diproduksi sama orang-orang asing kayak UFO, Sandy Kurniawan, Antonius Anton. Papa nggak kenal kan? Kenal kok. Papa tahu itu materi kamu di lomba dispora kan? Sekian dari saya mendengarkan. Oke, tepuk tangan buat Allah pertama lagi peserta kedua kita pada hari ini. Informasi juga untuk para penonton dilarang merekam, Bapak jangan dilarang merekam, Ibu, Mas. Masnya di sini juga jangan. Karena Mas itu dari tadi selfie, senyum-senyum sendiri Mas yang manis. Orang mana Mas? Kameramen dinekat juga bahan. Kayak berdiri di sini, ya. Ada komentar dari juri. Silakan Mas Raka. Alam tidak perlu dilakukan lagi. Emang dari segi materi memang ini tadi 3 menit 50 detik full bahas rokok ilegal, tapi saran saya memang tidak jarak LPM satu kesatunya memang kurang rapat sih. Kalau karena ini lomba penilaiannya adalah LPM banyak-banyakan lucu, dirapetin lagi. Kalau dari saya itu aja cukup. Oke, terima kasih Alam lagi. Ya, sekali lagi informasi dilarang merekam, karena takutnya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, karir mereka itu belum ada apa-apanya, kerekam, somasi, melebu penjara, gak punya anak, kasihan banget gitu. Ya jadi nanti saya juga jangan direkam ya. Saya punya anak 3 Bapak Ibu. Kasihan nanti kalau misal anak saya masih kecil-kecil, seginilah. Oke, selanjutnya dari masih dengan sesi 1, ini dia jauh dari Ambarawa. Kita panggil bersama-sama, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mahmud Imu. Bung Karno pernah berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kan? Oke, ramai banget nih untuk lomba tempur rokok ilegal. Ibunya tahu nggak bedanya rokok dengan ibunya? Rokok bikin candu, ibu bikin rindu. Yang mana tadi? Oh itu mau ya, yang pakai pasmina ya. Ada Mbak Dukun, Mbak pasmina. Mbaknya anak resi, cantiknya gol-golan. Bapaknya juga ngerokok, yang di belakang pakai tas. Rokok, pantas bukannya kasbah Pak. Kenalkan saya Mahmud, saya guru honorer dan lomba rokok dekat dengan saya karena saya petani cengkeh Bapak-bapak. Percuma menggempur pokok rokok ilegal, percuma mendukung rokok legal kalau harga cengkeh murah Pak. Tolong ditingkatkan harga cengkeh itu. Suara rakyat itu nih. Ya, ngomongin rokok itu jadi dengan guru seperti saya karena saya sering nyita murid-murid saya pakai rokok, bawa rokok. Murid saya tuh rokoknya ilegal semua. Karena apa? Murah. Rokok ilegal itu murah. PDIP murah. Kalau kita umrah kan Mekah. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan suka berzina. Itu punchline terima ya teman-teman. Saya tahu rokok ilegal itu ciri-cirinya apa? Namanya unik-unik. Rokok ilegal ada yang namanya Bagas, Aldo, ada juga namanya Firman. Ya, ini kan nama-nama bebas di MTS saya. Bebas di MTS itu apa? Bebas di MTS itu sering pakai CB modif, kalungan emas. Paling mentok bebas itu apa aja? Melu PSHT. Lagunya Tulus, PSHT di jalan. Dan sebagai guru saya juga menyikapi teman-teman. Kalau beli itu yang legal, tapi mahal. Makanya ada rokok yang murid saya itu membeli rokok mereknya Manchester, merah Manchester, pas dihisap merasa kekalahan. Rasa kekalahan pas itu. Tidak goblok. Unangannya kelelot balik kucutan. Saya juga rokok teman-teman. Saya tuh bingung dengan acara ini teman-teman. Acara rokok, tapi jurinya tidak rokok Pak. Tesa tidak rokok. Itu kayak acara Indonesia Mencari Bakat. Jurinya Reza Arab. Berarti bakat. Kok iso juri
Mbak rokok tapi mau ngilang rokok. Saya rokok teman-teman, rokoknya Sergio. Ini rokok legal bapak-bapak, murah 25.000 dapat 20 batang. Kalau kalian rokok ini ya, serasa ingin ngeledik pemain, serasa ingin nudul kita tangani wong Mesir. Sergio, saya juga curiga, rokok Sergio itu dari mana? Atau jangan-jangan dari Sergio Ramos beneran? Karena dia tuh mau pensiun Pak, pengen cari perusahaan biar masa depan langgeng ya, Mas Sergio. Kita bisa tengok pemain di sepak bola sudah pensiun, sekarang Van der Sar ada dari Brazil, dia sudah pensiun dan sekarang dia membuat perusahaan cuci mobil, Roberto Carlos. Ada juga pemain Real Madrid sudah pensiun dan sekarang dia mau berabrik pedagang kaki lima, PP Sapol. Dan terakhir dari saya sebagai petani cengkeh ini teman-teman, sebagai petani cengkeh, tolong unggah ke rego cengkeh Pak, tolong Pak, karena kami benar-benar tersiksa karena harga cengkeh turun terus, sedangkan meneknya angin. Dari saya itu. Terima kasih. Saya Mahmud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Karno Purnakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan buat Mahmud Imut. Bisa turun dulu untuk bisa mendapatkan komentar dari juri yang tidak merokok, dan mulai sekarang Tesar akan merokok teman-teman. Di sini. Ya, silakan bisa di tengah. Boleh komentarnya Mas Tesar? Ya, terima kasih Mas Farhan. Terima kasih rokoknya Mas Mahmud. Ya, kalau dari saya mungkin untuk segi materi mungkin memang memang beberapa menyinggung dikit. Itu nyerempet tema oke. Terus untuk yang saya itu mungkin pembukaannya tadi menarik banget buat atensi penonton dengan cara riffing penonton yang ada di sini. Terus untuk penguasaan panggung dan deliverynya udah oke sih. Mungkin itu aja dari saya Mas Fuad. Kita kasih feedback dari komikanya. Ya. Terima kasih Mas Mahmud. Oke. Luar biasa ketiga penampil pada hari ini. Selanjutnya ini dari sesi B, sesi yang kedua. Ada 3 komika juga. Sekali lagi nanti tampilnya di sini menggunakan mic di sini, dan untuk para penonton dilarang mereka boleh ketawa, nggak usah ditahan. Teman saya itu pernah nahan ketawa malah ceperet gitu Bapak Ibu, jadi guyu-guyu aja ya, daripada berbahaya gitu. Apalagi mbaknya ini berempat dari mana ini? Kalau pertanyaan dari mana itu jawabannya dari tempat ya. Kalau dari tadi itu pertanyaannya kapan gitu, sejak kapan ya gitu, dari tadi gitu, dari kapan, dari tadi. Bahasa Indonesia pasti jelek-jelek kalian. Ya. Dari mana Mbak? Bandungan. Dari kejauhan. Bagus, pintar mbaknya. Harus mbaknya yang kedua harus lucu juga. Kejauhan bagus, mbaknya yang kedua yang pakai jilbab hitam. Jadi, ayo nak. Salim sama Pak Guru dulu, ayo. Saya guru nih Bapak Ibu. Dari mana? Rasain sih Mbak. Dari rumah lucu bro. Gitu. Sampingnya mbaknya yang cantiknya Masya Allah. Kamu kalau aku panggil kayak Humaira, pipi yang kemerah-merahan, hampir ditampar. Namanya. Nomor HP boleh. Tapi anakku telur Mbak. Yo, bisa ditelepon kan tetep nomor dana. Mana-mana Kementerian Keuangan terus motor duiten. Mantri Mbak. Ya Mbak ya, bercanda Mbak ya. Mbaknya pengen ditanya juga toh. Dari mana Mbak? SMP. Ini tuh umur berapa toh? Tak kira hari-hari. Ini cilik banget soalnya. Terus kubur terus tangi dewe gitu. Oke, selanjutnya ini dari sesi B, sesi kedua maksud saya. Ini ada komika dari Salatiga, seorang guru, kita panggil bersama-sama. Ini dia Firmansyah Bayu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Coba sekarang saya mau dengar, mana tepuk tangan meriah pengguna rokok ilegal? Gokil. Dari sini kita tahu bahwa banyak sekali penonton di sini nggak mau ngaku. Saya perkenalkan teman-teman, nama saya Bayu dan saya ini adalah seorang guru SD. Jujur menurut saya, guru saya jadi guru SD itu nggak cocok, karena tubuh saya kan tinggi. Jadi kalau saya berdiri, murid saya tuh segini, jomplang. Pernah saya lagi asik ngajar, ketendang, saya bahaya gitu. Dan saya sebagai guru SD sangat menolak keras dengan adanya rokok ilegal. Masuk tema, asik. Bagi yang belum tahu, rokok ilegal itu adalah rokok yang menghindari pajak. Betul ya Mas Bia Cukai ya? Nah, jadi rokok ilegal ketika mau ditangkap pajak, nanti rokoknya nggak kena, oh menghindari banget itu, ya Allah. Dan secara kualitas, rokok ilegal dan rokok legal itu mirip, sama-sama ada cita rasa tembakau dan cengkehnya. Bedanya kalau rokok ilegal ada cita rasa tambahan, bibir petaninya. Itu pernah saya coba, Pak Bambang, waduh, itu petani tetangga saya Pak ya, mohon maaf. Dan bagi yang tahu rokok ilegal itu diedarkan secara gelap. Nah ini saya curiga, jangan-jangan rokok ilegal diedarkan waktu mati lampu. Jadi ketika mati lampu, transaksi berjalan. Saran saya kepada Bea Cukai, tolong kerjasama dengan PLN. Kenapa? Jadi ketika ada mati lampu, transaksi berjalan, langsung diduit. Asik. Wah, Bea Cukainya ngomong happy birthday. Wah, ini lebih ke surprise daripada gempur ya teman-teman ya, bahaya itu. Dan membedakan rokok ilegal dan rokok legal itu gampang sebenarnya. Kalau rokok legal itu ketika kita konsumsi keluar asap, tapi kalau rokok ilegal ketika kita konsumsi yang keluar pegawai pajak. Kita pajak mas, pajak. Dan kemarin saya bertemu dengan pengguna rokok ilegal secara langsung, murid saya SD kelas 2, dia ketahuan merokok di WC. Menurut saya Pak, jujur ya, ketahuan merokok di WC itu saya sih nggak terlalu masalah Pak. Masalahnya dia tuh ketahuan merokok di WC Bea Cukai Pak. Nekat. Saya sita rokoknya, saya lihat mereknya. Merek rokoknya itu Sergio Ramos. Sergio Ramos Pak, itu kan nama pemain bola, posisi back lagi. Nah, bagi yang belum tahu, rokok itu kan identik menyerang paru-paru. Ya ini secara umum gitu ya Mas ya. Tapi dari merek ini terdengar defensif, macam nggak nyambung gitu. Parah banget itu. Dan saya khawatirnya nanti nama-nama merek rokok ilegal nanti makin aneh. Ada Andi Firmansyah, Boa Solo, Sujimin, itu komentarkan gendongan ya teman ya. Maksudnya aneh gitu. Dan menurut saya sih merek pemain bola masih normal. Coba kalau ada merek rokok ilegal, mereknya Deddy Corbuzier, merek pesulap. Ini saya khawatir kalau ketika dipakai rokoknya yang keluar doro, bahaya. Ini yang lebih bahaya siapa? Perokok pasifnya. Yuk, digeber, gua berawong, nampani. Dan sekarang rokok ilegal tuh mulai pinter. Sekarang dipasang barcode Pak, barcode Mas, ada barcode-nya. Barcode ini tipu-tipuan dulu, yang penting kelihatan legal. Nah, pernah saya coba beli satu, saya scan. Biasanya kalau rokok legal itu ketika di scan itu ada informasi produknya. Ini rokok ilegal, saya scan, masuk YouTube Pak, masuk YouTube, Bengawan Solo, mau tahu Pak. Dan situ si Gesang tuh nyanyi sambil merokok, Bengawan Solo. Ini yang kasihan siapa? Partnernya, riwayatmu ini. Dan ini sekarang ini dides sama dides sama disidang murid saya. Melu lomba mau dikeluarkan, saya tolak, nggak boleh. Karena kalau dia keluar, nanti murid saya kelas 2 cuma tinggal 3. Pak, sekolahnya masih baru, kelas 2 itu cuma 4 siswa. Saya tuh kaget, bisa cuma 4 siswa ya. Ternyata saya sadar bahwa itu sekolah masih baru. Karena pertama kali saya ke sana tuh gedungnya masih di bubble wrap Pak. Wah, di project pas sekolah masih meletusin bubble wrap. Itu aja nama saya, terima kasih. Cek. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu buat Firman Sabayu Manggala. Terima kasih. Bayu silakan bisa berdiri.
agak setengah berdiri biar kita imbang ya baik. Aku tidak ketendang ya mencari. Aku muridmu jujur. Oke, bisa komentarnya dari Mas Raka untuk Mas Firman Bayu. Halo, ini kalau teman-teman belum tahu, Bayu ini adalah salah satu komika dengan tadi yang kita lihat materinya adalah dia ini absurd ya. Jadi kalau dari berbagai macam komika itu banyak tipe-tipenya, seperti Bayu ini absurd, terus ada apa tapi tadi seperti Alan dan siapa Mahmud itu yang observasi. Jadi ini untuk pengetahuan saja buat teman-teman. Terus catatan untuk Bayu adalah delivery-nya cepat banget ya Bayu. Sama jeda dari beat 1 ke beat 1-nya tuh ibaratnya cepat banget. Seharusnya kan ketika kamu punchline kamu harus nunggu tawa penonton itu selesai baru masuk ke beat selanjutnya. Tapi kamu tadi buat terabas terus. Mungkin dari saya itu cukup. Makasih. Oke, thank you Bayu, luar biasa. Iya, luar biasa komputer saya tadi. Nggak bercanda ya. Itu tadi beberapa teknik yang sudah disampaikan oleh Mas Raka, betul banget. Ada observasi, ada absurd, ada what if, storytelling, act out, terus banyak macam-macamnya. Kalau saya ini tipenya ganteng teman-teman. Jadi jalan-jalan ke Purwodadi, kena begal. Ayo lomba stand up komedi, kita gembur lomba ilegal. Wow, GDW dong. Ternyata rokok ilegal ini kalau jadi legal jadinya biskuit ya, ada biskuit legal gitu. Legal, betul banget. Thank you. Ini juga selanjutnya dari setelah ada Bayu, masih dengan sesi kedua kita dari Universitas Negeri Semarang, kita panggil bersama-sama, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bowo Sentul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jual batik ke Senegal. Fuck rokok ilegal. Ya. Ya, kenalin nama saya Bowo dan saya baru pertama kali ke Salatiga, teman-teman. Dan pertama kali saya datang ke Salatiga, saya kaget. Tahu kan apa yang bikin kaget? Kaget. Ya. Ya, jujur saja teman-teman, saya ikut lomba ini tujuannya pengen menang buat dapat duit, buat beliin HP saya. Ya, HP saya rusak nih. Ini kalau ada orang yang mau ngasih saya duit buat beliin HP saya berhenti stand up sekarang. Yang penting saya balik bener HP saya. Ini gara-gara HP saya rusak bang, saya nggak bisa reset materi, nggak bisa setlist materi. Bahkan saya mau kesini pun susah, nggak bisa lihat Google Map. Alhasil saya kesini pakai peta Salatiga. Ya, susah ya. Sebentar saya tinggal bang, karena nggak bisa lihat Google Map ya. Saya setuju teman-teman, kita harus memusnahkan rokok ilegal karena harganya yang terlalu murah, takut bisa dijangkau sama anak kecil. Saya pernah nemu rokok ilegal harganya cuma 5.000 sebungkus. 5.000, ini sama kayak harga petasan gepuk, tau nggak? Petasan banting ini. Makanya sekarang banyak anak kecil yang lebih milih buat beli rokok ilegal ketimbang beli petasan. Banyak anak kecil sekarang yang lebih milih buat nyalain rokok ketimbang nyalain petasan. Padahal daripada rokok yang efeknya buruk, mending main petasan kan? Gak asik tapi asik, maksudnya ngagetin tapi asik kan sih? Asik. Asik kan? Iya. Dan takutnya selain buat dijangkau anak kecil, kalau terlalu mula itu takutnya bisa buat kembalian, sama seperti halnya kayak permen tau gak sih? Biasanya kalau nggak ada uang kecil kembaliannya permen. Nah karena ini terlalu murah, takutnya kembaliannya rokok ilegal. Takutnya ada momen dimana kita beli rokok legal, kembaliannya rokok ilegal. Nah itu kalau gitu. Itu buat jaga-jaga teman-teman. Kalau materi saya nggak kena, setidaknya saya penampilannya gandendor gitu. Ya. Dan kenapa
Kenapa rokok ilegal itu harganya murah dan banyak yang muncul? Itu disebabkan karena rokok yang biasa, yang legal itu harganya tinggi, mahal. Emang tujuannya baik, biar nggak bisa dijangkau sama anak kecil. Tapi selain nggak bisa dijangkau sama anak kecil, juga nggak bisa dijangkau sama orang dari orang yang UMR-nya kecil. Contohnya daerah Brebes loh. Saya dari Brebes. Brebes adalah daerah termiskin kedua di Jawa Tengah. Gak membanggakan tapi kedua. 15% penduduk Brebes persentasenya itu hidup di bawah garis kemiskinan. 80% hidup di tepat di garis kemiskinan. Nah 5% yang hidup di kolong jembatan tuh orang miskin semua. Nah itu kalau itu itu kalau ya. Dan Brebes itu miskin banget. Kalian tahu kalau kalian berkunjung ke Brebes itu akan menemukan kearifan lokal berupa keprihatinan. Sepulang dari Brebes kalian gak akan bawa oleh-oleh selain rasa syukur. Sumpah. Kalian tahu beras raskinnya? Itu beras untuk keluarga miskin. Itu untuk Brebes. Brebes itu keluarganya miskin semua, Bang. Kalaupun ada orang Brebes tapi gak makan beras raskin, udah dipastikan dia lagi puasa. Tapi yang gajinya UMR-nya masih mending lah yang UMR. Ada lagi yang lebih parah ya, yaitu guru honorer, Bang. Itu gajinya, saya pernah baca berita ada guru honorer cuma digaji 200.000 sebulan di Banyuwangi. Ini kan buat sehari-hari nggak cukup ya buat makan gitu, apalagi buat beli rokok, apalagi kalau guru honorer ini perokok. 200.000 sebulan. Bayangin, ini kalau kita buat karaoke nyewa LC nggak sampai ref. Sumpah. 200 itu kalau dibagi sebulan cuma 6.000, Bang. Kalau guru honorer ini merokok cuma dapat 3 batang, nggak makan kan. Makanya saya kasihan nih kalau sama guru honorer yang merokok nih. Kalau orang lain kan habis makan sebat ya. Nah guru honorer habis sebat. Terima kasih teman-teman. Wah, motor-motori Mas. Nah, sapu saya. Nah, dah pintar. Nah, gitu. Anak 2B harus rajin. Gitu. Ya, dah, kon jangan jauh-jauh nanti hilang diculik wewe. Ya sini. Thank you, Mas. Oke. Katanya materinya jujur kalau petasan, tapi lebih ke petasan. Besek kok Mas. Besek kok komen lagi sih loh. Gimana tekan kono. Dia kayak properti langsung aktif ya Bun, gitu loh rasanya tuh. Tipikal komika aneh ya. Tipikal komika gimmick, prepare banget tadi, kayak nyiapin percon banting, peta salah 3, makanya salah, tekonnya telat karena petanya itu peta tuntang tadi teman-teman. Itu pembela tanah air. Kalau boleh tahu untuk lomba ini udah habis modal berapa nih tadi? HP rusak, gaji guru dia sama. HP lama dia, HP-nya lama kayak gini yang baru juga. Jadi akhirnya sama. Ada komentar dari juri Mas Fajar, silahkan. Mas Bowo ini ikut komunitas Mas atau biasa stand up comedy? Iya. Ikut. Dari penguasaan panggung sama deliverynya memang udah kelihatan ya kalau sudah terbiasa ya Mas ya. Cuman mungkin masukan buat Mas Bowo itu kan biasanya putih. Biasanya putih Bowo. Sampai tiba ya. Mas Bowo tadi itu menggunakan materi dengan model gitu kan ya. Kata-katanya dibolak-balik, diulang-ulang gitu ya. Itu rawan sekali belibet Mas. Terus tadi memang ada beberapa bomb slide yang memang bagus banget Mas. Cuman masalahnya kalau Mas menyiapkan bomb slide sebanyak itu, berarti Mas gak yakin sama materinya. Karena Mas tahu materinya kurang kuat nih. Jadi aku harus nyari gimmick supaya materinya bisa jadi lucu gitu. Mungkin itu aja yang perlu diperbaikin lagi, sisanya oke Mas. Terima kasih Mas Bowo. Ada komentar lagi? Sama aku nambahin ini, itu kalau Mas Bowo ini kan adalah penulisan dengan AB loh. Nah, itu harus didukung dengan delivery dan artikulasi yang jelas. Nah, ketika artikulasimu cepat banget. Artinya apa? Ayo. Nah, kamu ngomong artikulasi, artikulasi berarti. Artikulasi. Nah, lanjut boleh. Artikulasi ketika artikulasi nggak bisa didengar dengan baik oleh penonton, akan berakibat di bingung. Iya betul banget. Tuh Mas Kakak tuh didengerin, pinter dia tuh. Ya.
Thank you Mas Logo. Oh Mas Sentul, bawa Sentul kan itu di Bogor ya, tapi dari Brebes gitu. Anaknya kan katanya Dokasim katanya. Brebes kan Dokasim gitu maksudnya. Lanjut pada komika ketiga kita berikan tepuk tangan semangat dulu, kita gembur rokok ilegal bareng-bareng. Gembur rokok ilegal. Bukan rokokku. Hah, lucu banget aku ya Allah. Lanjut kepada grup kedua untuk sesi ketiga orang ketiga. Sesi kedua orang ketiga. Ini dia Yodan Chan. Berikan orang ketiga. Annyeonghaseyo. Siang-siang nonjokin begal. Mari gempur rokok ilegal. Kok iso lo stand up mercon lo? Aku nggo granat ngerti ngomong. Mas terlalu isi mas, mas. Kayak yang beri habis nyiapin bakso kan. Hey ladies. Hey, how are you? What's your name? Tahu nggak bedanya mbaknya sama YouTube? YouTube lebih dari TV, mbaknya lebih dari apapun. Mas terlalu ngalangi mas. Ini kalau dilihat ya lomba dari Dispora ini, kita lihat ya kan setnya. Kau yang boleh gelar Kalpataru. Tangan mantap lu. Tinggal dia ini 10 program pokok PKK. Nah gini yang dibaca Pak RT. Dia aja. Ibunya mau dirayu? Gak usah ya Bu, kita nyanyi bareng aja boleh? Yuk, marilah nih semua rakyat Indonesia. Ibu-ibu PKK dong. Gitu. Ya kenalin teman-teman, saya Jirayut. Ada singkatannya Jirayut. Jujur diri ini lumayan cute. Ya saya dari Ambarawa. Kalau berbicara tentang rokok ilegal teman-teman, itu deket banget sama kita. Saya memang bukan perokok, tapi saya mengamati teman-teman saya yang merokok, terutama bapak saya. Bapak saya itu nganggur tapi merokok. Dia lebih milih beli rokok daripada beli lauk. Makanya sekarang di rumah semuanya makan nasi, lauknya bako tuton. Maksudnya kan lu enak kayak cengkeh. Meses boleh deh. Dan kalau ciri-ciri rokok ilegal ya teman-teman ya, yang paling kentara itu dari pitanya teman-teman. Kalau rokok legal itu ada pita bea cukai. Kalau rokok ilegal pita Hello Kitty. Diisep, au. Terus rokok ilegal ini dijual di warung-warung dekat rumah kita, terutama warung-warung kecil. Saya dodol lucok baba, kecil banget sih Bu rokok, iya. Warung kecil. Ya sebutannya warung indie lah ya, warung mediocre lah. Nah di situ harganya itu murah loh rokok ilegal, karena memang nggak bayar bea cukai, makanya murah. Parah memang ya. Nah merek-mereknya itu juga aneh, harganya murah. Harga rokok 10.000. Kiderjoy malah 1.000 loh. Masnya mending gitu ke Kiderjo ya kan? Tetap di Sumet tapi Kiderjo ya. Dan juga merek rokoknya itu aneh-aneh, seperti yang disebutkan peserta-peserta sebelumnya. Ada rokok mereknya Senior. Wih, Senior itu berarti. Kemudian ada rokok ini Halim. Halim itu kan bandara teman-teman. Kok iso kowe bandara di rokok? Metune Adam R. Ono pramugari dadah. Rokokmu ilegal. Ngerti aku nilai merconmu mas. Gila. Dan ini ya, saya sebenarnya kesini tuh nemenin Mahmud mas. Iya, tapi saya emang udah daftar. Nggak nemenin ya. Gitu. Terus
Saya itu rokok itu masih di zaman dulu teman-teman, masih ada yang rokok 4.000 atau 5.000 gitu. Kan udah pasti ilegal dong, ya enggak? Sekarang makanya saya berhenti, peralihannya dimakan. Nih percaya nih, ini zoom in ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Tuh. Nah, terus gini, kita kan di temanya ya, subtemanya ya, itu hukuman untuk pembuat dan juga penjual rokok ilegal. Kita datangi pabriknya teman-teman, bareng-bareng. Oke, habis ini ya teman-teman ya, kita langsung ke Temanggung ya. Kita datangi, set, nggak usah digerebek, simpel aja. Pabriknya coloknya logo bro, kayak ngelindingi, wes, ngelindingi mana ya lanjut, ini digerebek, iya sih. Nah, kemudian hukuman untuk penjual rokok ini juga nggak usah yang berat-berat, simpel aja, dikasih di smoking area yang kecil, masukkan semua, ditembak gas air mata. Oh, asap pangan-pangan, oh asap rokok mulai ganas bawang kilan. Iya sih. Masa piye sih penonton dulu ya Allah. Pancelan piye sih. Nah, malah tak kesendenan asupan ya. Nah, terus gini ya teman-teman ya, karena ada program pemerintah yang namanya itu DHPCE-KLMNOPQRSTU, singkatannya L. Dana hasil cukai hasil tembakau. Apa sih DHPCL? Wis kuwi. Nah, ini sebenarnya kan bermanfaat teman-teman, ya enggak? Karena apa? Nanti itu disumbangkan biaya-biayanya ini untuk BLT. Bantuan langsung tuton. Itu bapak ya. Nah, ini sebenarnya itu bermanfaat BLT ya kan. Nah, sebenarnya BLT itu nanti dikumpulin di APBN. Nah, uangnya kasih ke saya. Ya, terima kasih, saya Yordan. Kamsahamnida. Oke, kita berikan tepuk tangan buat Mas Yordan. Bapak yang di belakang boleh diminta tolong dibangunkan temannya itu. Terlalu tidur banget tuh. Nah, buat bangun dulu. Udah maaf belum? Ya, bangun dulu nggih Bapak nggih. Nggih, kerja dulu, ayo. Nggih. Apa deh jero, mungkin dipopong nggih, bisane ngono nang ngarep TV. Kalau di depan TV terus turun. Ampun turun nggih. Pinter get Bapak Agus nggih namanya nggih. Agus. Oke. Kita juga hari ini kedatangan Duta Bea Cukai Tembakau. Mbaknya yang berkacamata ini, boleh berdiri Mbak? Wih, boleh Mbak? Berdiri. Mbaknya legal banget. Udah halal Mbak? Belum? Umur berapa sih kalau boleh tahu? 12 plus. SD berarti ya? Cicilik, gimana? Cicilik nggak boleh, Allah nggak suka. Ya, kita ada komentar dari siapa hari ini kelihatannya? Ya Mas. Ya, silakan. Tepuk tangan dong buat Mas Yordan. Tepuk tangan buat Mas Yordan. Ya, untuk Mas Yordan tuh kalau saya lihat penguasaan panggungnya sih oke ya. Oke banget. Oke banget. Tapi mungkin emang beberapa masih itu ya. Masih miss yang kemarin buat sama. Miss you tuh. Ya, Mas, miss you. Thank you. Terus mungkin karena beberapa materi ada yang absurd ya, yang berada-ada yang itu absurd banget, jadi ke penonton beberapa nggak kenal mungkin ya. Gitu. Terus mungkin tapi saya suka buat awal-awal tadi sih buat observasi sekitar ini dari dekorasi atau apa, terus narik riffing dari baknya itu oke sih buat narik atensi penonton. Oke, itu aja. Ada yang mulai? Ada tambahan satu lagi? Mungkin ini Mas, aku nggak meragukan lagi jam terbang Mas Yordan, cuman materinya itu mungkin bisa diurutin lagi dari jam terbang. Mungkin itu aja. Udah, jam terbangnya. Sama tadi over ya, 1 menit 20 detik. Wah, normal biasanya over 15 menit kalau kayak gitu. Ini keren banget ini dah deh. Thank you Mas Yordan, luar biasa. Gak satu lagi sama ini kan. Oh ini kan banyak. Oh ya, satu lagi, silakan monggo Mas.
ini kan lomba yang dihitung LPM. Ketika kamu over dan kebanyakan bom zat akan mempengaruhi nilainya. Dan mempengaruhi dirimu masuk surga, Mas. Ya. Semuanya berdampak tidak baik. Oke. Ini tuh putra putrinya ini toh, para pekerja Kemenkeu toh, anak-anaknya tuh. Iya. Oh, siap-siap kuliah next time mesti. Iya. Sekolah Tinggi Akmil Negara gitu ya. Bapaknya tentara ya. Soalnya banget soalnya apa namanya, bodak banget. Bercanda Pak ya. Bodak banget. Dulu pas Kibra Pak ya. Pas Kibra. Kalau pas Kibra tuh cewek Pak, kalau cowok pas Kibro gitu. Gitu. Ada lagi yang mau open mic? Enggak ya? Kita sekali lagi kita berikan tepuk tangan dulu buat Kementerian Keuangan, Bea Cukai juga tepuk tangan yang meriah dulu, dan juga tentunya dari Dispora Kota Salatiga. Dan jangan lupa kita juga didukung oleh Ogoh-Ogoh Purwodadi. Bercanda. Kita lanjutkan untuk penampilan dari sesi ketiga. Ini dia untuk orang pertama kita, penampilan pertama kita dari sesi ketiga. Kita panggil bersama-sama, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bang Ihsan Saja. Gimik. Asli lagi ya. Selamat siang menjelang sore ya. Ibu cantik banget ya. Kalau tadi mas-mas saya kan ngerayu mbaknya ya kan, mbaknya itu belum laku jadi belum cantik. Kalau ibunya udah laku Bu ya. Ibu asik. Cucunya berapa Bu? 15. Ada yang umur 10 tahun nggak Bu? Selamat siang buat teman-teman semuanya. Jadi acara lomba kita siang ini itu kan temanya gempur Bahrain, bukan ya? Sorry, masih keinget semalam aja gitu kan, Indonesia dikalahke sama Bahrain. Ada yang nonton nggak? Kalau sampai nggak nonton berarti kalian nggak cinta sama Indonesia. Pergi saja dari Indonesia. Jadi tema kita adalah gempur wasit ilegal, nggak jadi wasit lagi kan? Gempur rokok ilegal. Jadi ciri-ciri dari rokok ilegal itu kalau saya baca di webnya ini ya, Bea Cukai, itu ada beberapa. Jadi yang pertama itu dia pakai pita cukai palsu, ya kan, kayak omongan mantan itu, jadi palsu banget, katanya setia tapi selingkuh gitu ya, palsu gitu. Jadi janjimu itu kayak rokok ilegal aja. Nah yang kedua itu nggak pakai pita cukai, polos, kayak kepalanya wasit semalam, wasit lagi, ya kan, wasit lagi. Nah yang ketiga itu pakai cukai, pita cukai, tapi nggak sesuai peruntukannya gitu. Jadi kalau pita cukai itu kan harusnya ditaruhnya di bungkus rokok gitu kan, itu taruh di jidat. Aneh banget gitu. Nah teman-teman semuanya, itu ciri-cirinya gitu kan. Jadi kenapa kita harus menggempur rokok ilegal itu memang karena ya ada dua hal yang membuat rokok ilegal ini harus kita musnahkan, kayak koruptor kayak gitu kan. Jadi harus dimusnahkan. Sama aja, rokok ilegal itu sama kayak koruptor aja. Yang pertama itu karena rokok ilegal ini dibuat asal-asalan, asal buat aja. Jadi nikotinnya itu nggak jelas, ya kan. Kemudian biasanya buatnya itu sembunyi-sembunyi, ya kan. Modal seadanya, berduaan, malam-malam. Kalau hamil ntar dinikahin, kalau udah nikah berantakan hidupnya. Apa itu tadi ya? Enggak, itu makanya buat adik-adik itu jangan yang ilegal ya, jangan merokok. Karena kalau merokok nanti bahaya. Kemudian selanjutnya, selain itu, yang kedua itu kalau rokok ilegal itu sama sekali nggak memberikan kontribusi yang lebih sama pemerintah, ya kan? Kan nggak bayar cukai, nggak bayar cukai, nggak salah kan nggak bayar pajak, gitu kan? Nggak bayar pajak. Orang kita aja UMKM harus bayar pajak, ya kan? Mosok rokok ilegal nggak bayar pajak, kan aneh gitu. Nah, teman-teman semuanya, karena ini nggak bayar pajak, gitu kan? Nggak bayar pajak,
otomatis dia tidak ada kontribusi lebih. Yang ada di pikirannya pengusaha-pengusaha rokok ilegal itu cuma buang-buang dan uang. Ya kan? Sama dia mikir gini, Allah jual murah lah wis, Indonesia murah sorry ya. Daripada kita beli rokok ilegal harga 5.000, mending linteng dewe kan gitu. Linteng dewe itu tembakau apa Pak Gorilla sih? Tembakau enggak bukan. Rok ya situ ya. Nah, kalau nanti ada yang mau beli tembakau, kita kasih nomor WA nanti. Gampang gitu ya. Sambil promosi. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi adalah hal-hal yang membuat rokok ilegal itu harus kita binasakan. Nah, untuk yang pengusahanya, hukuman paling baik itu ya dimiskinkan, kayak koruptor. Jadi koruptor nggak dimiskinkan ini, masih kaya aja koruptor ya kan. Sama kayak pengusaha rokok ilegal, rokoknya dimusnahkan, pengusahanya masih kaya aja kan. Kita yang beli miskin aja, enggak bukan kita. Mereka yang beli miskin aja gitu kan. Nah, teman-teman semuanya, ini terakhir ya. Jadi walaupun sebenarnya rokok itu memang membunuhmu ya kan, tulisannya ada itu, merokok membunuhmu. Ada yang nggak merokok di sini? Kita teman mas, kita nggak merokok. Walaupun di tulisannya itu ada merokok membunuhmu, tapi nyatanya dari pajak rokok itu sangat besar, kan gitu. Saya baca di Instagram kemarin, saya riset banget ini. Jadi baca di Instagram, Salatiga itu 2024 10 M lebih, ya kan? Tapi 2023 itu 13 M lebih dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Digunakan untuk apa? Yang tahun ini ya salah satunya ini nih, ya kan? Hadiahnya 75 juta, ya kan? Hadiah stand up komedi Gempur Rokok Ilegal Salatiga 2024 75 juta rupiah. Alhamdulillah. Amin. Ya kan? Nah, kemudian itu yang pertama ya kan? Kemudian yang kedua digunakan untuk apa? Paling besar itu digunakan untuk over ini. Paling besar itu digunakan untuk kesehatan, ya kan? Untuk orang-orang yang sakit, jadi orang rokok sakit dia dirawat, rokok lagi sakit dirawat, itu aja bisa sampai mati, gitu kan? Nah untuk yang nggak merokok kayak kita ini nggak ada kontribusi sama pemerintah, karena kita nggak ngasih pajak ke mereka, kayak gitu kan? Jadi beruntunglah bagi teman-teman yang merokok. Kalau misalkan kalian ditanya gitu ya, ngapain kalian merokok gitu kan? Ya kita mau bantu pemerintah lah, gitu kan? Kita mau bantu pemerintah, gitu, betul nggak? Aku ngomong enggak loh padahal. Nah, betul. Ya sudahlah, kita saling toleransi aja lah ya antara yang nggak merokok sama yang merokok. Di sini nggak merokok cuma 1, 2, 3. Ibu-ibu nggak ada yang merokok kan? Nggak ada kan? Selamat siang, saya Iksan. Terima kasih. Ya, hidup rohis teman-teman, masya Allah. Kita kedatangan marbot masjid pada hari ini. Silahkan. Oke. Masjid Al Ikhlas ya mas ya. Masjid Al Ikhlas. Al Muhajirin. Lucu banget mas ya. Oke, tadi materinya pakai pita-pita mas, Pak Juri, pakai pita apa tadi? Cacing pita gitu ya kan? Iya, bikin awet rokoknya. Silakan komentar dari juri. Mas Ihsan ini sehari-hari pekerjaannya apa mas? Oh iya, saya kira teman saya tadi mirip-mirip penyuluhan. Aku rasa Mas Ihsan itu sebenarnya sudah tajam mas, punya potensi mungkin, tapi belum pernah ya mungkin ya stand up comedy ya. Mungkin potensinya karena tajam diletakkan di safe aja ya. Kan pisaunya tajam. Kalau saranku Mas Ihsan sendiri sama stand up comedy mungkin bisa gabung sama teman-teman stand up Salatiga, karena Mas Ihsan ini deliverynya bagus, penguasaan panggungnya oke. Cuman saya agak terganggu sama senderan mic tadi mas. Besok jangan bawa. Cuman materinya secara materi komedi belum terlalu bagus ya aja. Tapi sama tidak bayar cukai tadi benar mas. Rokok ilegal itu bukan hanya tidak bayar pajak, tapi juga tidak bayar cukai. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Boleh berdiri dulu mas Raka? Ya, kembarannya guys, masya Allah, ini kakak adik yang selama ini. Beda. Mandi dulu. Sehingga kan ibu, wah cocok. Biasanya dolanannya yang mungkin fotokopian kayak gitu. Silakan Mas Raka. Untuk Mas Ihsan untuk yang baru pertama kali nyobain stand up untuk deliverynya udah oke, tapi memang sama seperti Mas Fajar dari segi penulisannya masih agak kurang. Jadi kalau Mas Ihsan tertarik gabung komunitas, tak lihat deliverynya hampir sama kayak Toa. Ya. Wah, nggak mau mas.
Ya, Aku jadi lah. nanti ketika bisa kalau memang minat gabung komunitas lah nanti bisa langsung dimentori sama Toat ya. Terima kasih. Iya, saya sudah pindah Pringapus, Mas. Jadi nggak melatih di Ambarawa lagi. Agak bersaja. Mas Iksan ya. Iksan. Ya. Ada lagi Mas Tesa sekali lagi Mas. Biar durasinya panjang Mas. Nah, ini pesan dari panitia soalnya. Apa ya, kalau saya emang suka ke materinya aja sih, emang materinya Tajam oke banget. banget, itu banget. Emang mungkin pemilihan pancernya yang masih belum ya, masih ya. Jadi mungkin bisa diasah lagi, mungkin ditulis lagi, biar lebih oke lagi aja. Oke. Penguasaan panggung sih oke sih, saya bilang oke, bagus. Ya nanti bisa bergabung di komunitas Salatiga. Ambarawa boleh, Tutang juga ada Mas sekarang Mas. Telogo di Telogo nanti di Telogo. Oke, thank you Mas Iksan Maulana. Tapi sayangnya Mas Iksan tadi agak overtime 1 jam. Wah. Mas Wahyu Iksan Maulana, rumahnya Sidoarjo lor. Ih Sidoarjo. Mesti cedak-cedak sing rapi-apik iki. Ngebong. Ngebong. Selanjutnya ini dari Komika juga lama di Salatiga. Kita panggil bersama-sama. Penampilan dari sesi ketiga ini ada Ondi Setia Hutomo. Bapak saya rokoknya Samsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Ini makin lama makin habis nih penontonnya. Mundur tekan Pancasila ya. Lupa adem. Kita pakai pantun ya. Ayo tahu dijawab cakep gitu ya. Mbak Pur ke Maroko beli roti regal. Mari gempur rokok ilegal. Ya teman-teman, rokok ilegal ini meresahkan ya. Sangat meresahkan. Sama seperti wasit tadi malam. Meresahkan. 90 plus 6 99. Ini kan tidak beretika. Meresahkan. Tidak ada cukainya. Ya, kayak rokok ilegal teman-teman. Dan yang namanya rokok ilegal itu mereknya tuh aneh-aneh. Ada yang dukun, si Samsul, kurang garam. Nah, kurang garam ketemu sop gitu. Sop Pak Min. Ya bagus. Iya. Dan mereka tuh nggak tahu yang namanya manfaat DPHCHT bagi masyarakat. Tema banget ya. Ngapalin itu 2 minggu saya. Ngarang kerja. Ya cuma dari DPHCHT ini saya belajar 40% dari cukai tembakau untuk kesehatan, riset 50% untuk kesejahteraan petani tembakau dan buruh pabrik rokok, 10% diskon TikTok Shop. Ketawa aja nggak apa-apa. Mbaknya TikTok parkour. Goyangnya gimana? Goyangnya dong. Tapi yang namanya rokok ilegal, rokok ilegal tuh singkatannya tadi ya, singkatannya DPHCHT itu buat saya tuh ribet banget teman-teman. Ribet, gak isi listening, bener gak sih? Ya susah ya. Saya tuh mencoba, dari kemarin tuh mencoba mencari singkatan yang lain. Sama dengan dahi hitam. Dana hasil tembakau hitam. Tapi kok kurang cukainya. Terus saya tambahin deh, saya paksakan pakai cukai. Dahi hitam cuk. Wah, kok jadi mengumpat ya. Jadi mengumpat, jangan. Dan bapak saya itu benar perokok aktif. Bapak saya itu aktivis teman-teman. Saking aktifnya tiap hari habis rokok 4. Yang 2 minta saya jalan bapak. Saking aktifnya, bapak saya ini nggak suka yang namanya rokok ilegal. Pak, wis tak jaga rokok ilegal. Moh, bapak yang legal-legal aja. Bapak gini-gini patuh undang-undang. Ngeri, aktivis. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan riset bapak. Ngeri, riset banget memang bapaknya.
bapak saya ini ada kurangnya. Kurangnya adalah bapak saya itu paranoid dengan yang namanya foto. Di sini ada yang sama kayak bapak saya? Masih tukang foto? Bapak saya itu paranoid dengan foto. Bapak saya punya kepercayaan kalau di foto itu bisa mengurangi umur. Sejak saat itu saya foto bapak saya diam-diam. Alhamdulillah dapat 2 giga. Baru kita kontrak, Mas. Ya cuma penyakit bapak ini itu menular ke saya, turun. Saya tuh juga gak suka difoto. Ada difoto, Mas. Dan saya takut bapak saya lebih banyak fotonya dibandingkan saya. Dan yang namanya foto, teman-teman, saya tuh lihat foto-foto banner caleg-caleg gitu ya. Itu kan fotonya formal-formal. Saya tuh nggak punya foto. Foto terakhir saya foto ronsen. Jadi saya nggak bisa nyalek tuh nggak bisa. Nggak bisa, teman-teman. Kalau mau nyalek, saya punyanya foto ronsen. Candid dari belakang. Terima kasih. Saya lebih baik. Terima kasih. Oke, teman-teman buat dulu Mas Ondi Setia, luar biasa. Pelan-pelan tepuk punchline di belakang, keren banget. Mas Ondi ini ayah saya, teman-teman. Ya. Ini bapak saya Soka Ronsen ini. Oke, ada komentar dari juri, silakan. Nanti kalau juri capek, komentarnya dari Ibu Kemenkeu. Kalau capek nanti kameramen tetap bisa juri juga. Ya, silakan dari Mas Fajar dulu. Oke, Mas Ondi memang materi awalnya itu tipis banget ya Mas ya. Tipis. Sesuai tema tapi tidak terlalu kuat Mas. Jadi ada jeda lama sampai akhirnya masuk ke materi tentang Mas Ondi sendiri itu baru mulai ngangkat. Terus aku ngerasa tadi terlalu pelan ya kayaknya delivery-nya ya Mas ya. Sisanya sih oke. Mungkin LPM-nya kurang rapat aja. Bagaimana? Ya, untuk LPM yang rapat akan dicontohkan oleh Mas Raka. Iya. Enggak bisa enggak Mas. Udah, Mas Ondi udah. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Mas Ondi Setia. Untuk memperpanjang durasi kita istirahat dulu selama setengah jam ya teman-teman ya. Ini tagihannya MC ya, aku rada bingung cari topik apa nih. Kita apa dulu ya, langsung komika aja ya, nggak apa-apa ya. Ini kita panggilkan dulu untuk komika ketiga kita dari sesi ketiga. Ini dari jauh-jauh mana nih, orangnya mana ya? Oh ya, ini jauh-jauh dari Demak teman-teman, karena Wali Songo dia Wali Songo. Kalau saya kan wali kota. Tepuk tangan buat Pemkot Kota Salatiga teman-teman. Luar biasa hari ini. Semakin sepi, seru gitu, tapi ketawanya ditahan. Aku suka support bapaknya ini, sumpah. Bapaknya tuh kayak mendukung acara ini banget gitu. Masnya yang sampai yang rambutnya kurang rapi gitu. Tentara, karo siji tentara radadi. Ya, kurang kedol sawah sih. Emang tentara adalah kedol sawah, boleh lah. Tadi materinya Mas Aldi ada yang gini ya. Materinya bapaknya itu nggak mau rokok yang ilegal, maunya rokok yang legal. Tapi ngerokoknya tetap pas sekarang numpak motor gitu. Akhirnya melanggar lalu lintas tapi mematuhi undang-undang bea cukai. Wow, tepuk tangan buat ayah Mas Ondi teman-teman. Itu kalau nggak ngoyak kekejar. Mbaknya boleh berdiri yang pakai abu-abu cantik banget nggak? Sumpah mbak. Orang mana sih mbak? Jujur mbak. Salatiga beneran? Kabupaten Semarang. Suruh kowe. Renapus, Tengaran. Gentasan, mesti nak esok-esok jam loro dodolan sayur, ya toh. Mana? SCI, ya toh. SCI memang. Bercanda Mbak ya. Oke, good. Ini yang bukan dari Salatiga boleh tepuk tangannya dulu. Masnya dari mana Mas? Oh biar rame. 11 nih wong asli wong Salatiga jebol ah. Keluaran hatiku gini. Oke, kita langsung panggilkan untuk komika
ke-9 kita tepuk tangan yang meriah untuk siapa ya ini? Untuk Ahmad Isnan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita senang-senang aja teman-teman di sini ya. Hari ini temanya rokok ilegal teman-teman. Pas banget karena saya adalah perokok aktif dan sebagai perokok profesional, saya udah banyak mencoba jenis-jenis rokok gitu. Dan saya bisa mengetahui ciri-ciri rokok ilegal bukan dari rasanya, tapi dari namanya bang. Sumpah nama rokok ilegal tuh aneh-aneh banget. Saya pernah ditawarin rokok sama teman saya mereknya Sergio. Di sini saya curiga gitu, ini pasti fans Real Madrid nih yang buat nih. Akhirnya karena saya coba teman-teman, sumpah tenggorokan saya sakit banget bang. Rasanya kayak di-sliding Sergio Ramos. Di situ saya langsung tenggorokan saya sempat cedera ACL teman-teman. Dan saya bingung gitu, kenapa merek rokok ilegal diambil dari nama pemain bola yang suka jegal. Padahal yang harus dijegal tuh penjualan rokok ilegal teman-teman. Dan juga harga rokok ilegal tuh murah-murah. Saya pernah nemuin rokok ilegal, harganya 8.000 satu bungkus. Satu bungkusnya 12 batang, yang berarti satu batangnya 700 perak. Ya Allah, ini mah harga rokok zamannya Pak Harto teman-teman. Ternyata bener pas saya cek bungkusnya ada Pak Harto lagi ngerokok, terus saya piye enak rokokku tuh, wah bener lagi. Dan jujur saya kasihan gitu sama orang yang jualan rokok ilegal, karena selain dilarang pemerintah, orang yang jualan rokok ilegal itu dilarang sama agama juga teman-teman. Kasihan banget karena di dalam pembuatan rokok ilegal terdapat penyelundupan dan pemalsuan berkas-berkas. Di situ tuh terdapat perilaku penipuan. Di semua agama penipuan itu dilarang teman-teman, dan hukumnya kalau di agama Islam haram. Kasihan banget teman-teman, udah mau masuk penjara dia juga masuk neraka. Dia masuk neraka itu yang lebih kasihan alasan dia masuk neraka gitu, bukan karena berdosa, zina, judi, mabuk, karena rokok. Ya Allah, itu malaikat juga kasihan teman-teman dia masuk neraka. Dan juga saya jujur pernah nyobain rokok ilegal gitu, pernah karena saya waktu itu nggak punya uang lah, tapi saya nggak cocok sama rasanya, soalnya nggak enak banget teman-teman. Akhirnya saya memutuskan untuk kerja biar bisa beli rokok. Tapi sayangnya teman-teman, saya tuh kerja digaji digaji nggak sesuai pekerjaannya gitu. Bayangin teman-teman, saya kerja di pom mini, jaga di pom mini selama 6 jam dibayar 15.000. Ya Allah, 15.000 bang. Ini bos saya nganggap saya bukan karyawan tapi topeng monyet kayaknya. Emang saya tahu muka saya kayak monyet, tapi lebih monyet perilaku bos saya teman-teman. 15.000 dikira saya kemana-mana gak naik motor tapi parkur teman-teman. Ya Allah, akhirnya saya pindah kerjaan lah. Saya kerja di warung ayam bakar. Sumpah teman-teman, warung ayam bakar saya tuh rame banget, apalagi bulan puasa itu udah kayak dapur darurat teman-teman. Dan saya sebel sama pelanggan-pelanggan yang gak sabaran gitu. Biasanya tuh ibu-ibu nih yang gak sabaran ya. Lagi bulan puasa nih saya pernah kerja, udah azan, ibu-ibu protes, "Mas, ayam saya kok belum datang sih, gimana sih? Kalau gak niat jualan penting tutup aja mas." Ya Allah, saya balas dengan ibu, jaga mulutnya ya bu. Kalau ibu emang gak sabaran penting pulang aja. Tapi dalam hati teman-teman, gak berani saya. Dan gak cuma itu teman-teman, ada lagi ibu-ibu yang datang, "Mas, saya udah duduk di sini dari tadi, kok pesenannya gak datang-datang?" "Oh iya ibu, mohon maaf, ibunya pesen apa?" "Belum pesen sih mas." Ya Allah, ibu pesen dulu bu, kok bisa ke warung itu pesen dulu baru duduk. Ada lagi teman-teman ibu-ibu yang datang, "Mas, saya udah pesen 2 hari yang lalu kok belum datang pesanan saya." "Ibunya pesen apa? Kok udah 2 hari yang gak datang?" "Headset bluetooth mas." "Gak ke saya ibu, JNE. Saya di sini cuma kasir, bukan kurir. Lama-lama bukan ayam doang yang saya bakar, tapi emosi saya kebakar bu." Terima kasih teman-teman, nama saya Ahmad Isnan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Ahmad Isnan dari stand up Solo Migo. Wali Songo. Wali Songo, luar biasa. Ini buat teman-teman sebelum Dewan Juri memberikan komentar. Ini setiap komika itu tampilnya 2 kali ya. Jadi itu nanti tadi materi rokok ilegal, yang satu nanti materi bebas. Jadi bebas materi ini. Ya Mas ya, tadi aku baru di briefing materinya 2 kali. Syukur we, syukur. Syukur we. Video tampilmu. Lagi pakai kok we, syukur harus. Makanya jadi MC. Yuk, silakan. Siapa dulu? Mas Isan, salah satu bagian dari komedi kan timing ya mas ya.
Aku ngerasa tadi masnya terlalu cepat sampai tidak terlalu memperhatikan timing kapan penonton ini ya. Harusnya dikasih jeda sedikit-sedikit mas, supaya penonton itu bisa memproses setupnya mas sebelum menuju ke punchline. Mungkin itu aja. Lumayan Arab sih mas kalau dikasih jeda. Jeda. Lengket juga. Betul. Jeda. Oke, ya Allah teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Tadi Mas Ahmad tuh ini kan di depan dikasih speaker monitor. Nah, tolong diperhatikan mic-nya. Oke. Tadi entah kenapa aku di sini kayak rasa banter banget. Tapi nggak tahu kalau dirimu rasa tadi kebanternya apa enggak? Kayak bapak salam sistemnya yang resik deh. Enggak pak, bercanda pak. Aslinya bapaknya aku yang berapa dari ini nak sorot jebel be. Perlu diperhatikan main ini Mas. Untuk delivery, untuk penulisan oke semua, penguasaan panggungnya bagus banget. Tapi satu, seperti yang Mas Fajar tadi ketika penyampaian dan mic-mu tidak tepat akan diterima penontonnya juga tidak tepat. Kamu kurang penguasaan bola aja Mas tadi. Penguasaan bola. Silakan Mas Tesan, nggak apa-apa kasih komentar 7 menit. Oke, siap. Tepuk tangan dong buat Mas Ahmad Isnan. Mantap banget. Kalau misalkan menurut saya PD penguasaan panggungnya oke sih. Emang bener kata Mas Fajar buru-buru banget tadi Masnya. Terus untuk pengambilan tema juga tadi di awal ya, cuman di awal, terus akhir-akhir itu malah cerita tentang pindah-pindah kerja aja gitu tadi. Jualan Bluetooth tadi. Iya, jualan Bluetooth. Besok ganti infrared mungkin pecah mas. Oh nggak kena, berarti Bluetooth bagus. Oke, mungkin itu aja ya. Tetap semangat ya Mas Ahmad Isnan. Panggilannya Nan ya, karena Ahmad Isnan gitu. Ahmad adalah Nan gitu teman-teman. Silakan. Luar biasa Mas Ahmad Isnan. Ini orang jauh-jauh dari, aslinya mana Mas Ahmad Isnan nih? Oh Semarang, dekat banget. Tapi logatnya kayak Jabodetabek banget. Ya Allah, kayak gitu. Pokoknya itu Jabodetabek itu kayak gitu. Kalau Arab, ya Allah, gitu. Ya Allah, gitu kan. Ya Allah, nah itu biasanya orang-orang Jabodetabek, Bogor, gitu. Ya elah, nah itu orang Cikampek. Kita lanjutkan untuk komika terakhir kita, penampilan ketiga juga luar biasa. Buat yang nggak tahu, dia yang mengazab kaum Sodom dan Gomora karena namanya Lut teman-teman. Nabi Lut ya kan. Kita panggil bersama-sama, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kang Lut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bertemu Bapak Presiden kita, Bapak Haji Joko Widodo tuh di sana. Dan tak lupa Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beliau di bawah Jumatan sama Pulau Jadi. Tapi sayangnya beliau di Jakarta, Pulau Purwodadi. Keng mereka sekitar jam setengah 12, kalau Pak sepeda itu jadi peudut. Tapi sayang, materi dan bahaya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengenai rokok ilegal, cetok, reganya murah. Kayak es plau ada. Katanya 9.000, 3.000, 8.000, dan mereknya itu enak jenis merek kebu, enak merek sapi, enak merek apa jenis kuwi. Liftman popo niku. Ini regane murah. Regane isine to, isine kuwebek. Mosok rokok regane 8.000 isine 49. Akeh to. Aku tuku di Samsung mau. Sentek, dari cek deh. Alhamdulillah enak banget.
Sogel kan yakin. Bahaya merokok satu. Gitu. Pancen rokok itu bisa mari sakit paru-paru. Tapi nek mau gak rokok sakitnya rupa-rupa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian gempur rokok ilegal, gitu. Gempur rokok ilegal. Sing tukang ngiderno pantes dikapakno, Pak. Gitu. Aku bar buka HP nyuwun sewu, wong sing ngiderno rokok ilegal penjara lele suwe. Gitu. Tak buka wau di penjara minimal 1 tahun. Masya Allah, padahal dipikir 1 tahun ki ya untuk suwi, tapi kok wis sedih. Gitu. Doi ngelompokno tahun-tahunan, wah betul lah, regane murah, mau kena tuku mobil Fortuner, kena tuku mobil Alphard karo Lexus, yang jero mobil karo Dur. Segrepol. Tapi kan gak ngerti efeknya di belakang. Aku numpak sepeda lho, di waktu meh kena apa jenenge marane udur, bahaya. Bahaya mboten? Bahaya dan bahaya, jangan ya Dik ya. Niku. Kemudian jenis-jenis rokok sing marai awak dhewe terkena ilegal iki gitu. Wah, regane murah mending iki wae. Gak usah tuku LA. LA ngopo? Lutfi Asrofi jenenge kula piyambak. Jadi tuku LA tapi duitnya kan cukup tuku di Samsung. Ya wis alhamdulillah. Mula Sampuramin saiki regane 34, kadang 35. Nek dhuwitku saiki tau gane Mas aku untuk bensin untuk Solo 3. Gitu. Purwodadi Suramadu. Gitu. Terusane apa? Wis saiki tuku sing apa murah-murah kaya di Samsung. Regane 20.000 kadang 22.000. Aja tuku sing ilegal gak cetha bahaya. Bahayane bahaya. Kemudian sing laki-laki nek wong ngerokok berhenti merokok. Berhenti sih lagi merokok. Masih menggul. Berhenti merokok. Menit iki. Wis 3 menit. Lah, nek wis berhenti merokok, nek wis berhenti, ya wis merokok. Gitu. Nek sing gak merokok wis gak usah dilakoni. Ngantekno mari kanker. Kang sing satu kanker tenan, sing nomor 2 kantong kering. Gitu. Gagal kaya apa, pinter kaya apa, pejabat to pelatih abang sing iso disingkat-singkat gitu. Pomo contoh K9LA umpamane. Gitu. Tapi kok wonge tuku udute kok sing ilegal, bahaya. Wis pokoke awak dhewe nek duwe akeh tuku sing ngerokok enak-enak. Enak, di Samsung enak, Surya 19 enak, LA enak, Sampura enak dan wa ala alihi wasahbihi ajmain. Sekian dari kami, kula Lutfi Asrofi dari Purwodadi. Semoga bermanfaat. Awal akhiran dinas siratal mustaqim. Hadana wa la ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu teman-teman. Alhamdulillah, setelah penampilan komika 9 komika kita diakhiri dengan Anwar Zahid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kasih kesempatan buat sound system nggih, itu mic-nya mampu bangku. Tolong di sini. Bisa saya niat ngerokok karo open karo mic. Mas, sehat Mas. Suaraku kayak wis pentek Mas, soalnya Mas. Berapa ya wis. Raka silakan untuk memberikan komentar. Mas Lutfi sehari-hari pekerjaannya apa Mas? Komite sekolah Mas. Apa Mas? Dianggap belajar menang di SD. Komite sekolah guru. Sepatunya sepatu pantofel. Ya, sepatu pantofel kakak celananya kebesaran. Ini celana ganci. Tapi pantofelnya kayaknya pantofel Polri. PDL, TNI AD biasanya. Wedan. Buat yang nggak tahu yang masih jauh di sana sepatunya lim-liman teman-teman. Kayak orang si cepat sini, kayak TNI ini setiap nembak di sana. Gitu. Emang ini daftar TNI Mas? Pak Dino kan punya Alon-alon. Mimi sik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang saya kirim. punya laki-laki dan dia jadi polisi tengah. Polisi. Itu Bapak BG. Mampu dong Mas? Mampu orang nih? Datang. Tapi bukan Intel ya Mas?
Oh, jenengan bukan Intel ya? Oh ya, memang Intel tidak ada yang ngaku ya teman. Tapi dia sih pakai pistol loh. Tapi Mas, aku senang banget ya tadi ya dengan bahasa Jawa, terus materinya bagus, di akhir jadi penutup yang menyenangkan gitu ya Mas. Tapi penonton nggak suka, ini orang Sunda semua ini Mas. Sama orang Kalimantan. Mungkin ini Mas, tadi kan berbahasa Jawa, mungkin teman-teman ada yang nggak bisa menangkap. Nah saranku kalau mau pakai bahasa Jawa nggak apa-apa Mas, cuman pakai kostang. Artikulasinya harus diperjelas lagi. Jadi kayak ada beberapa bagian yang terlalu cepat, jadi tadi ngomong apa itu agak nggak jelas. Oke, kalau betul berapa Mas? Oke, materi gue lagi nggak apa-apa. Terus ada satu kalau di stand up itu namanya tag ya Mas ya. Salah satu teknik namanya tag yang Mas Lutfi selalu ulang-ulang tuh tadi kayak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu tuh bagus juga. Teman-teman yang lain tadi belum ada yang pakai kayaknya. Nah mungkin itu. Raka silakan. Untuk Mas Lutfi, aku suka banget outfitnya Mas Lutfi hari ini. Wah, iya, ini pengusaha muda. Iya, pengusaha muda. Sepatu TNI, celana hansip, bajunya kayak iki. Aduh wajah itu old school banget gitu loh. Mas Lutfi punya Tinder? Punya Tinder Mas Lutfi? Ya Allah, Lutfi. Aplikasi penentu waktu sholat. Oh iya, Mas habis ini download Tinder namanya Mas. Waduh, udah pakai penuh. Oh, apa mereknya Mas? Mereknya apa? Samsung. Itu kuning nih, maju mapan Purwodadi. Orang, ini gitu bahasa ya. Oh, pancet. Mana paketannya Mas? Habis ini kamu juara, kamu bisa beli paketan sepuas kamu Mas. Keren. Gabung komunitas ya Mas? Kemarin dari stand up Purwodadi namun apa stand up? Kejelapan belum dapat kaos kok. Gerobokan. Oh yang stand up luar biasa. Stand up di gerobokan. Oh yang stand up di dalam 3 second itu ya? Oh yang stand up di dalam tempat jualan jus. Ya, setiap pasar itu orang blender. Ya, bahkan itu free drink untuk jus ersak ya memang ya. Ya silakan Mas Raka lanjut boleh. Pulau. Bar ini kita lolos ki, nak juara tumbas HP download Tinder gitu. Nah, tapi saat dari ini ku jenengan foto-foto dia, foto ganteng. Ganteng mana kalau bro? Ini aja maaf kemarin apa jadi banyak perempuan sih gak patut kenal itu. Pak, emang Pak kan ya kui. Masnya banyak omong ya. Masnya omong aja. Masnya aku juga mau pertanyaan singkat jawabnya agak tiba-tiba ceramah. Tapi aku suka. Sip, terima kasih Mas Lutfi. Mas Desar. Bagus sih kalau saya Mas Lutfi oke buat penguasaan panggung. Emang deliverynya mungkin emang artikulasinya emang ya agak pelan tapi jelas aja. Sama emang bener kalau pakai bahasa Jawa emang harus artikulasinya emang harus jelas biar teman-teman yang nggak tahu bahasa Jawa mungkin tahu ini apa sih. Dan spesifik bahasa Jawa itu bahasa Jawa gerobokan tuh beda teman-teman. Bahasa Jawa gerobokan tuh beda. Ono dasem gitu artinya dasmu, beneran? Iya. Iya Re. Namanya Rere kan, namanya Rere. Luar biasa penguasaan panggungnya Mas Evan. Cuma nggak penguasaan panggung aja, dia juga penguasaan aula Pemkot, dia turun panggung tadi. Luar biasa ini. Ada lagi? Udah pengambilan materi juga bagus, dekat banget sama Mas Lutfi juga kan tadi. Kurangi merokok ya Mas ya. Paru-paruku Mas. Banyak omong kan teman-teman. Banyak omong ya tuh. Udah kelihatan dia banyak ngomong. Suka tampil ya Mas Lutfi ya. Bahkan dia ada sambutan kepala sekolah dia yang naik. Itu tuh ke kepala sekolah. Sambutan. Gitu. Oh jenengan teh sekolah ngajar nopo Mas? Jus ama. Masya Allah. Guru agama bukan? Berarti kayak ada yang setoran hafalan gitu. Deh rada nutup irung ngono Mas. Bahkan alhamdulillah berarti masih wangi. Alhamdulillah. Tapi muridnya jenengan soalnya kalau mah nutup nih gimana? Wah, wis ras tuh. Apa mau nyikat apa itu apa? Nah, banyak ngomong kan teman-teman. Oh, beneran sama itu. Suka orang-orang kayak gini tuh. Muridnya jenengan wonten sing gumoh bener. Betul. Bagus untuk Mas Lutfi ya. Ya udah tak ulang aja. Nanti kalau lolos 5 besar di FTI. Kasih.
Kamu dulu kuliahnya di mana? Oh, pamer dari sudah. Maksudnya kan aku takut wae lulusan ndi, rasa keberi sudah. Ngono lho maksudku iki. Ya, tapi lolos finalnya besok Selasa sakit izin betul. Tanggal 15 itu siangnya dapat uang gaji kan, tapi mungkin jatuh. Pagi lo betul sakit, lasa lolos berarti lasa lolos guys. Lasa lolos. Oh betul, rampungnya jam 4 sore. Jam 4 sore. Jam 4 sore masih bisa. Kan sekolah itu pernah jam 2. Jam 2 berarti juga kan ada gaji kok. Sebelum bantu ngomong. Oke. Korek ini korek. Kok memang ketinggalan kan pergi ada ya? Apa? Orang itu ketinggalan. Golek sik Mas. Boten. Dia apa? Ning jero. Di ngapusi. Di delok sik. Di wae sih. Ada PC. Coba. Oke ya. Bite mau disedot sih. Sat. Nah, Sekrepol. ya tepuk tangan dong buat Mas Lutfi. ilmu tafsir Al-Quran ini ya jurusannya ya. Bukan. Oh, rupamu Mas kata salah tafsir terus soalnya itu. Oh iya. Kita pertanyaannya jawabannya mesti jawab. Mas Makmur. Bon. Mame karo apa? Lawai Pak Pitik. Bon niku. Rek ono ora seru kowe. Tepuk tangan buat Kang Lun dari Purwo dari jauh-jauh. Silakan duduk boleh. Orang ngantuk terus Mas. Nah, selanjutnya pada hari ini ada free open mic sembari nanti para dewan juri untuk bisa menghitung kalkulasi dari 10 penampilan komika pada hari ini. Oke, untuk 5 komika atau 5 kontestan finalis pada lomba stand up comedy dengan tema gempur rokok ilegal. Untuk para finalis nanti yang saya bacakan untuk bisa ke depan. Paham? Paham ya? Untuk urutan yang kelima, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk setelah pesan-pesan berikut ini. Mahmud, tepuk tangan buat Mahmud Imun. Nah, oke, silakan. Iya. Iya. Oke. Selanjutnya dari urutan kelima beranjak ke urutan keempat. Saudara kembar Fadel. Ini dia, Kang Lu. Iya, ini lebih ke orang Cina ya, Kang Lu gitu. Agak geser ke sini Mas. Geser ke sini Mas Mahmud. Geser lagi. Masnya jauh dong, kan bukan temanku. Enggak usah. Geser sini. Nah, untuk urutan ketiga, ini dia, Firmansyah Bayu. Luar biasa untuk komika ketiga. Dan mereka bertiga nanti akan tampil lagi untuk di babak 5 besar di FTI, di auditorium FTI. Untuk waktunya akan dihubungi ya oleh panitia. Beranjak kepada juara kedua atau finalis kedua, finalis yang mendapatkan urutan kedua, ini dia, kita panggil bersama-sama Jordan. Iya udah. Antusias Mas, kita kayak kenalan Mas. Sedih manggil-manggil ini. Dan untuk juara pertama kita dengan LPM paling tinggi dengan skor yang memuncak mendapatkan skor sampai 1000 poin. Ini dia, kita panggil bersama-sama. Kalian menebak siapa teman-teman? Kita bikin deg-degan seolah-olah kayak Indonesian Idol. Juara satunya adalah
finalis pada hari ini. Untuk Mas Mahmud, Mas Lutfi, Mas Bayu, Mas Yordan, Mas Alan untuk bisa tampil nanti di hari Selasa tanggal 15 Oktober di Auditorium FTI Universitas Kristen Satya Wacana.